Yapacaktın bunu. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kenapa kau lakukan itu padaku? Tega-teganya kau berbuat begitu. Teganya kau. Sudah pulang, Tuan. Terima kasih. Tolong siapkan teh, Nimet. Iya, Tuan. Aku kedinginan di pabrik. Di pabrik udaranya dingin sekali. Ayah, aku sudah memperbaiki. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Omong kosong apa ini, Ali Kemal? Itu... Ayah, itu adalah... Itu hanya lelucon. Ayah, sungguh. Gani, dia ternyata... Dialah yang membuat lelucon itu. Aku tidak... Burhan! Burhan, aku mohon hentikan. Jangan lakukan itu, Burhan. Apa kau tidak tahu malu sama sekali? Apa kau tidak punya harga diri, Burhan, rasa malu, dan jangan. etika? Seperti inikah aku membesarkanmu? Hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam keluarga kita. Siapa yang mengajarkanmu? Siapa yang mengajarkanmu jadi orang yang tidak tahu moral seperti ini? Cepat katakan kepadaku. Kau berani berbuat begitu, Ali Kemal. Kau beraninya berbuat seperti itu. Kemari kau! Burhan, jangan, Kemari! Burhan! Ali Kemal, Burhan! Kemari kau, anak tak Burhan, bermoral! jangan! di mana kau temukan wanita murahan itu? Katakan, siapa dia? Apa hatimu setega itu? Hah? Apa kau tidak malu pada anak-anakmu? Kau tidak merasa malu pada bayimu? Katakan, apa kau tidak tahu malu? Ayo katakan, katakan! Dasar kau! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ali Kemal, kau mau kemana? Ali Kemal, tunggu! Siapa wanita itu, ha? Sudah berapa lama kau berhubungan dengannya? Ali Kemal, jawab! Jawab siapa wanita itu! Katakan! Katakan, Ali Kemal! Akan kuhukum kau, Ali Kemal! Ali Kemal, anakku! Apa kau mau pergi ke wanita itu? Pergilah sana! Kau tidak akan bisa melihat anak-anakmu lagi! Ali Kemal! Ali Kemal! Kau harus bayar mahal untuk semua ini! Laki-laki macam apa kau ini? Kau akan merasakan akibatnya nanti! Ali Kemal! Kau akan rasakan akibatnya nanti!
Halo, siapa namamu, nak? Kan, Kau ingin menunggang kuda, kan? iya. Baiklah. Ayo, lebih dekat lagi. Dia tidak akan menyakitimu. Ayo, kemarilah. Ayolah, kemari. Ibu, Kan? Apa kau takut? Jangan takut, dia tidak akan melukaimu. tidak, aku tidak mau. Sudah selesai. Apa kau takut? Ayo. Aku mau berdiri. Ibumu sudah datang. Aku mau bersama ibuku, turunkan aku. Kan? Dia merasa takut. Itu biasa. Dulu juga aku begitu. Benar kan? Iya kan? Ya ampun, kau takut sayang? Tidak, turunkan aku. Aku mau melihat ke sana. Kan? Biarkan dia. Tidak ada yang perlu ditakuti. Itu biasa saja. Dia butuh waktu untuk terbiasa. Tapi Kau jangan khawatir, aku akan bisa merebut hati Kan, saya rasa. Pelan-pelan, tapi pasti akan berhasil. Ayo kita pergi. kenapa dia bisa berbuat begitu, Ibu? Bagaimana bisa? Dia baru saja punya bayi, Ibu. Tenanglah. Jangan menangis, Fusun. Alikema harus jelaskan pada kita. Duduklah. Jangan sedih. Nimet, ambilkan air minum. Tenanglah. Jangan sia-siakan dirimu sendiri seperti ini. Sampai kapan aku harus menderita? Penderitaan yang tidak ada akhirnya. Dia orang yang sangat keterlaluan. Dia suami yang tidak punya moral. Fusun, jangan bicara begitu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari anak-anakmu. Sudahlah, Ibu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dia siapa. Ayo kita pulang, Bu. Tapi kita baru datang, sayang. Tapi aku mau pulang. Kan, dia ingin berteman denganmu. Ayo. Ayo. Kau ada rencana? Kenapa kau harus bekerja di hari Minggu? Apa? Jangan khawatirkan aku. Aku sudah lupakan semua itu. Kenapa aku tidak suka? Memangnya aku ini terlihat seperti vegetarian. Kau sedikit seperti itu menurutku. Malah sebaliknya. Sewaktu masih kecil aku tidak suka makan sayur. Sekarang pun aku tidak suka, tapi aku makan juga. Aku juga jarang makan itu. Contohnya banyak sekali. Aku membencinya. Kapan kau mau bertemu? Kapan kau tidak sibuk? Baiklah, sampai nanti ya.
bagus? Iya, bagus. Ibuku sangat menyukai orang tuamu. Orang tuaku juga sangat menyukai ibumu. Kau lapar tidak? Oh iya, sangat lapar. Ada yang bisa kubantu? Aku ingin daging setengah kilo. Dipanggang ya? Baik, Tuan. Tempatnya bagus, bukan? Kau bisa lihat. Ali Kemal, kau tidak bersemangat? Ayo makan sedikit. Apa kau tidak suka? Tidak, aku menyukainya. Terima kasih. Ali Kemal, kau ada masalah? Tidak, Tidak mungkin, aku bisa melihatnya. aku berdebat dengan ayahku. Aku tidak bisa berkata apapun. Kenapa kalian berdebat? Kami bertengkar, Chansa. Kenapa kalian bisa bertengkar, sayang? Katakan padaku. Karena limbah di pabrik. Dia menemukan sebuah perusahaan. Dia lalu ingin kerjasama dengan mereka. Sudah kubilang padanya bahwa mereka itu penipu. Tapi dia tidak peduli. Ayahmu itu memang sudah tua. Dia memang orang yang keras kepala. Waktu kami dipermalukan di televisi, sudah kukatakan padanya. Oh, sayang, maafkan aku. Bagaimana kau akan pulang nanti malam? Bagaimana kalau ayahmu membuatmu bertengkar? Aku tidak mau pulang. Kau serius? Kau mau tinggal di sini? Apa tidak boleh? Waktu aku hamil, ternyata dia sedang bersenang-senang. Aku memang bodoh, Bu. Aku memang bodoh. Fusun, jangan lakukan ini. Ibu, apa ayah tidak akan kembali lagi? Dia tidak usah kembali. Tidak usah. Ibu tidak menginginkannya. Apa maksudmu, Fusun? Dia pasti pulang. Ayah kalian hanya sedang berdebat dengan ibu kalian. Karena itu dia pergi. Ayah kalian akan segera pulang. Apa ayah kalian bisa hidup tanpa kalian? Dia akan sangat merindukan kalian. Orang yang sangat merindukan anaknya tidak mungkin mau menipu istrinya. Fusun, setiap orang tua selalu suka bertengkar. Tenanglah. Baiklah anak-anak, ibu kalian harus istirahat. Ayo kembali ke kamar, ya. Ayo, Fusun. Jangan bicara yang bukan-bukan tentang ayah mereka di hadapan anak-anak. Apa aku harus berbohong pada anak-anakku? Bukankah ayah mereka memang pergi menemui wanita lain, Bu? Dia berselingkuh seperti itu. Kau sudah lihat fotonya? Iya, sudah. Tapi kenapa bisa ada di laptopnya Gani ya? Entahlah. Entah apa yang diinginkan Gani Effendi. Tidak percuma saja aku menyuruhmu agar kau menjauhi dia. Katakan Gani Effendi. Tapi jangan coba-coba untuk berkata bohong lagi. Baik, Paman Burhan. Di mana kau ambil foto itu? Di sebuah bar di Beoglu. Mereka sedang berbuat apa? Maksudku selain dari foto itu. Mereka sangat dekat. Maksudku sudah lama mereka saling mengenal. Rasanya wanita itu benar-benar sudah gila. Maafkan aku, tapi Ali Kemal sangat tertarik pada wanita itu. Foto itu adalah dalam keadaan mereka sangat akrab. Waktu kau foto mereka, kenapa tidak kau katakan kepadaku atau kakakmu? Aku mau mengatakannya, Paman Burhan. Tapi Ali Kemal memohon padaku agar aku jangan menceritakan pada siapa-siapa. Kakakku juga sedang hamil. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya. Aku tidak mau menghancurkan keluarga mereka. Itu akan sangat buruk. Jadi kau pikir daripada menghancurkan keluarganya,
Lebih baik memerasnya dan memaksa dia untuk membelikanmu mobil. Tidak, Paman Burhan. Aku benar-benar tidak memeras Ali sama sekali. Jangan mengarang cerita lagi. Aku ini bukan orang bodoh sepertimu. Untuk itu, aku berani bersumpah, Paman. Aku sudah menduganya. Pasti ada sesuatu di balik kau memiliki mobil itu. Apa kau tidak malu memerasnya? Aku bersumpah, Paman Burhan, bahwa Ali Kemal yang telah membelikanku mobil itu. Aku sama sekali tidak memintanya, Paman. Lihat saja. Izin mobilnya juga atas namanya. Aku tidak minta semua ini. Apakah aku tidak jujur? Dia membelikan aku mobil itu. Sudah kubilang, aku tidak mau, Paman. Aku hanya mau mengakhirinya saja. Terimalah ini, Paman Burhan. Aku tidak memerlukan mobil. Iya, Paman benar. Aku ini bodoh sekali. Aku telah berbuat kesalahan yang besar. Aku adalah mitra dalam kejahatannya. Kalau Paman ingin aku berkemas dan kembali pulang ke rumahku, aku akan langsung pulang. Aku hanya ingin kakakku bisa hidup senang di sini. Apa yang terjadi kalau aku tunjukkan fotonya? Keluarganya pasti akan hancur, Paman. Bukankah itu sangat menyedihkan? Dan aku juga punya keponakan, Paman. Bisa panggilkan Nyonya Sehrazad, Onur? Kenapa? Ibu mau melihat persiapan pelelangannya sekarang. Sehrazad sedang rapat hari ini. Apa dia tidak bisa tinggalkan dulu rapat itu untuk beberapa menit saja? Para wartawan sedang mengikuti jalannya proyek negara dengan seksama. Kita harus dukung proyek masyarakat dengan pekerja barunya. Karena kita sudah setuju untuk mengembangkan timnya, maka aku rasa selanjutnya... Rasanya kita harus ikut sertakan Melek dalam tim proyek masyarakat. Melek? Melek Ataman, adiknya Nona Beno. Dia dari London. Dia belajar bagian hubungan masyarakat. Bukankah itu keputusan yang sangat cepat? Maksudku, kita bisa mewawancarai beberapa orang dulu sebelum memutuskannya. Tanggung jawab akan semua ini... Apa kau pikir aku tidak akan tahu soal tanggung jawab Melek Ataman nanti? Tidak, tapi... Tuan Karim, Melek belum mendapatkan ijazahnya. Apa itu masalah, Beno? Dia akan segera mendapatkannya. Lagi pula kita bukan mau suruh dia untuk membedah otak. Menurutku Melek gadis yang sangat cepat. Dia bisa mengaturnya dengan baik. Terserah kau saja. Silakan. Maaf sebentar, mengganggu Tuan. Ada apa, Nurhayat? Nyonya Sehrazad, Tuan Onur mau bicara denganmu soal persiapan pelelangannya nanti. Baiklah. Maaf ya, aku akan segera kembali. Berarti sudah kita putuskan, Melek Ataman akan bergabung dalam bagian proyek tim hubungan masyarakat. Selamat pagi Tuan Onur. Selamat pagi. Selamat pagi Nyonya Feride. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, terima kasih. Bagaimana kabar anakmu? Dia juga baik. Terima kasih Nyonya. Aku mau mengulangi persiapan untuk nanti malam, Nyonya Sehrazad. Baiklah. Tuan Karim, apa kau ada waktu? Aku mau lihat hasil perkembangan di rapat berikutnya, Nona Zainab. Dengan seluruh catatan. Baiklah. Melek harus datang ke pelelangan malam ini. Kita bisa berikan beritanya hari ini juga. Dia pasti terkejut. Kita pergi bersama. Ya, baiklah. Bagus. Sudah bagus hasilnya. Terima kasih Nyonya. Jika kau izinkan, aku akan kembali bekerja. Ya, silahkan. Jam berapa acara lelangnya?
Jam 6, tapi aku kesana jam 5. Kabarkan padaku sebelumnya, kita bisa pergi bersama. Jam 4.30 cukup untukmu? Sepertinya bisa. Baiklah. Bukankah berlebihan kalau kau pergi bersama dengan seorang koordinator proyek? Dia bisa pergi sendiri ke sana, Onur. Aku melayani dia sama seperti aku melayani wanita yang akan kunikahi. Ada kabar darinya? Dia tidak datang ke toko atau ke pabrik sekarang ini. Teleponnya juga mati. Di mana dia? Apa yang dia kerjakan? Apa kau cemas untuk anakmu yang tidak berguna, Nadide? Kenapa kau bilang begitu, Burhan? Bukankah Ali Kemal anak kita? Apa dia masih bisa disebut sebagai seorang anak dengan kelakuannya itu? Hebat, Nadide. Hebat sekali. Burhan, cukup. Apa? Apa yang ingin kau katakan? Apa kau ingin kehilangan Ali Kemal juga? Hah? Kita ini tidak punya anak ketiga, Burhan. Aku tidak bilang Ali Kemal tidak bersalah. Tapi kau sudah menghancurkan harga dirinya. Kau menamparnya tepat di muka istrinya. Apalagi yang harus kukatakan? Apa aku harus tepuk tangan dan bilang padanya, hebat perbuatanmu, nak. Kau punya simpanan yang cantik. Kau sudah memanjakan dia dengan selalu membelanya, Nadide. Oh, jadi sekarang aku yang bersalah? Apa sudah ada berita, Ayah? Belum, nak. Dia tidak masuk kerja. Aku juga sudah menelpon ke Kaiseri. Aku sudah tanyakan semua orang, di mana dia sekarang. Aku tahu dia ada bersama siapa, tapi aku tidak tahu ada di mana sekarang. Oh, Tuan Gani, selamat datang. Aku juga akan membuatmu merasakan akibatnya. Siapa wanita itu? Mana aku tahu. Begitu. Bukankah kau mengenalnya? Aku tidak kenal, Kak. Aku hanya melihatnya sekali saja tanpa sengaja. Kita juga pasti akan membicarakan soal mobil itu, Gani. Tapi sekarang kau harus cari wanita itu untukku. Bagaimana caranya? Aku tidak mengenalnya. Dengar, Gani, kau pasti bisa. Ini minumnya, Tuan. Catat nomor baruku ya. Kenapa? Mulai sekarang, aku menggunakan nomor yang ini. Aku akan coba yang ini juga. Terimalah ini. Bisa sekalian periksa lampunya juga? Tentu Nyonya Sherazad. Semuanya sudah disiapkan, Nyonya Sherazad. Baiklah. Tidak ada masalah. Nona Hulia, Iya, wartawan hanya boleh masuk lewat pintu ini saja ya. Benar. Pastikan mereka tidak sering mengambil gambar. Takutnya tamu kita terganggu. baiklah Nyonya Sherazad, aku akan mengurus semuanya. Nyonya Sherazad orangnya sangat teliti. Itulah sifat seorang arsitek. Dia ingin semuanya sempurna. Acara ini diadakan untuk proyek anak-anak yang menderita kanker. Proyek ini sangat penting bagiku juga. Ayo habiskan makanan kalian. Apakah ayahku tidak akan kembali? Makanlah yang benar dan jangan ikut campur. Aku sangat merindukan ayah. Burcu, sudah jangan bicara. Jam berapa ayah akan pulang, kakek? Sudah cukup, cukup. Ibu, Shh, duduk saja anak-anak, ayo. aku tidak mau makan kalau begitu. Iya, aku juga. Kalau begitu, kembali saja ke kamar kalian sekarang. Ayo, ayo, ayo cepat. Semoga berhasil, Melek. Terima kasih. Aku merasa senang sekali dan terkejut. Dia Nyonya Hulia. Biar aku kenalkan kau padanya. Kau akan kerja dengannya. Kita lihat di sini. Lihat.
Kita akan bertemu dengannya. Ini adalah guci yang besar dari abad ke-17. Ini guci Iya, yang sangat kita unik. akan bekerja sama. Katakan itu pada Kita ibuku akan sering Tuan bertemu Turgai. Dia menyukai nanti. semua ini. Nyonya Seval sudah tahu Bagaimana? mengenai ini. Ya, ayo kita lihat-lihat. Ada barang-barang yang unik di tempat Bagaana ini. dengan semuanya? Apa sudah siap? Semua Karim. daftar barang itu sudah ada Aku di sudah sini. lihat perkembangannya. Tidak ada yang mau dan membeli sepertinya itu lukisannya. sangat bagus. Biar aku yang beli. Ayolah, ini pelelangan, Baiklah kalau Zafir. begitu. Apa kau tidak kenal aku? Kalau aku bilang aku yang beli, aku yang beli. Terima kasih, Zafir. Sama-sama. Ini Tuan Turgai. Selamat datang. Bisa bicara sebentar denganmu? Oh ya, di mana Onur? Iya, ayo. Dia di sana. Oh. Mereka sangat cocok. Ya, itu benar. Apa itu rahasia? Rahasia. Tapi rahasia yang diketahui semua orang. Wajah Onur tidak bisa menyimpan rahasianya. Lihat saja dia. Ini sangat elegan. Kira-kira berapa harganya? Entahlah, tanyakan saja pada Tuan Turgai. Benarkah? Fusun, Ada apa, Ayah? ayo naik ke atas. Aku ingin bicara padamu. Cucu-cucuku yang cantik. Sekarang dengarkan nenek. Orang dewasa pun bisa sekali-sekali berbuat kesalahan. Tapi karena kesalahan itu, Apa kesalahan yang dilakukan ayah? dia sedikit berdebat dengan ibumu. Kadang-kadang hal seperti itu bisa terjadi. Tapi kenapa mereka berdebat? Apa masalahnya, Nek? Anak-anak tidak perlu tahu semuanya. Tapi jangan khawatir, semua akan beres. Aku sangat merindukan ayah, Nek. Teleponnya juga tidak aktif. Jangan khawatir, dia pasti akan menelponmu nanti. Benarkah? Tentu saja. Apa kalian kira ayah kalian tidak merindukan kalian? Oh, cucu-cucuku yang cantik. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapinya, Ayah. Ali Kemal telah menghancurkan hidupku. Hubungan kami telah putus. Kenapa harus kau yang sedih? Dia akan celaka. Aku merasa malu, Ayah. Sesuatu yang kupikir tidak akan terjadi padaku, tapi ternyata telah terjadi. Ayah dari anak-anakku sekarang sedang berkencan dengan wanita lain. Fusun, dengarkan aku, nak. Kau bukanlah menantuku lagi. Tapi kau anakku. Keluarga ini keluargamu. Kau akan membuatku marah kalau kau anggap rumah ini sebagai rumah mertuamu. Dan bukan rumahmu. Kau harus tahu hal itu. Aku tahu, Ayah. Terima kasih. Tuhan memberkati Ayah. Dan mengenai Ali Kemal, jangan kira dia tidak akan dapat hukumannya. Masalahnya masih baru. Kita tidak boleh sampai berbuat kesalahan. Aku sudah tutup rekening milik Ali Kemal. Aku juga sudah tutup kartu kreditnya. Dia bukan pekerja di perusahaan kami lagi. Kemiskinan akan menyadarkan dia. Kalau dia sudah tidak punya uang lagi, dia akan datang kemari dan mengemis kepadamu. Lihat saja nanti. 325, 350, 375, 400, 450, 475. Ada lagi? 500. 500 ada lagi? Apa ada lagi? Lebih dari 500? Ada lagi? Baiklah, terjual dengan harga 500 lira. Benar kan? Sudah kubilang aku akan membelinya. Luar biasa. Pelelangan kali ini telah berakhir. Aku ucapkan terima kasih pada semuanya. Dan terutama untuk perusahaan Binyapi yang telah menyiapkan acara yang bagus ini. Bagus. Terima kasih Tuan Turgai. Sama-sama. Selamat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sudah berapa banyak uang yang terkumpul? Lebih dari 1,5 juta lira. Kita lihat saja. Ada berapa uang yang tersisa Terima kasih setelah ya. pengeluarannya. Sudah datang.
Kau hebat. Kau benar-benar hebat. Selamat atas Selamat kesuksesannya ya. ya. Nona benar-benar berpengalaman. Terima kasih, tapi Tuan Iya, juga yang Tuan. melaksanakan Benar semua sekali. ini. Terima kasih ya Aku sudah permisi. datang. Selamat ya. Baiklah, sampai nanti. Iya, baiklah. Ya, aku sudah Acara pelelangan kali ini sukses, Nyonya. Iya, bagus sekali pelelangannya. Aku dengar. Saya rasa kau kenal dengan orang itu. Tidak, aku baru pertama kali bertemu. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak menyukainya saja. Terima kasih. Iya, bagus. Iya, Kenapa? sekarang Apa ada masalah? balik normal. Apakah orang itu membosankan? Nona Serajat, kami ada pertanyaan tentang proyek yayasan. Tanyakan pada Nyonya Gulris, dia manajer dari yayasan itu. Tentu Nona, terima kasih. Jadi kau akan bekerja dengan kami. Bagus. Aku harap kau tidak mengatakan padanya bahwa aku orang yang pemarah. Tentu saja tidak. Apakah kau mau ke rumahku, Feride? Lain waktu saja, Sepa. Aku sedang lelah sekarang. Baiklah. Uang yang terkumpul banyak sekali, benar. Misi berhasil. Apa kau senang? Aku senang, Benu. Kau sudah atur wawancara untuk Nyonya Sherazad dan Benu? Aku sudah bicarakan dengan majalah ekonomi. Aku masih tunggu jawabannya. Bagus. Telepon aku kalau kau sudah sampai ya. Baiklah, Kabarkan kami kalau ada masalah dengan rapatnya. Tentu saja. Apa yang kau ingin aku bawakan dari Antalya? Kembali saja dengan selamat. Kalau begitu aku harus berangkat. semoga perjalananmu menyenangkan. Tentu saja. Selamat menikmati perjalanan. Terima kasih. Kau sudah melihat beritanya di koran? Beritanya bagus sekali. Kau juga terlihat sangat cantik. Kenapa kau terlihat seperti itu? Aku baru bilang kau terlihat cantik. Aku harus kembali bekerja sekarang. Dengar ini. Pemenang penghargaan arsitek perusahaan Binyapi adalah Nyonya Sherazad Evilioglu. Yang anaknya sakit kanker. Dia terlihat sangat cantik waktu acara lelang untuk proyek yayasan. Tuan Burhan, kemarilah. Kopi tanpa gula ya. Baik, Tuan Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia dari keluargamu? Siapa? Saat aku lihat dia dari keluarga Evilioglu, kupikir kerabatmu, tapi sepertinya bukan. Tidak. Jadi kau mengenalnya? Dia menantuku. Bagaimana mungkin? Apa istrinya Ali Kemal? Bukan. Istrinya almarhum Ahmed. Begitukah? Menantumu arsitek pemenang penghargaan? Apa yang kau pikirkan, Tuan Huda? Ya Tuhan. Tapi menurut berita, dia punya seorang anak yang menderita sakit kanker. Apa dia cucumu? Iya benar. Dia memang menderita kanker, tapi sekarang sudah sembuh. Fusun bilang dia akan menelponku, Bu, tapi dia belum telepon. Aku harap tidak ada masalah. Sebenarnya ada masalah, Sherazad. Oh ya Tuhan, apa Fusun merasa sedih, Bu? Bukan. Dokter yang kau sarankan sangat bagus. Dia justru merasa lebih baik. Apa anaknya sedang sakit? Syukurlah semuanya baik-baik saja. Tapi Ali Kemal... Apa? Dia selingkuh dengan seorang wanita. Dia meninggalkan rumah. Apa kau bilang? Bagaimana dia bisa berbuat seperti itu? Dia punya anak, Bu. Iya, aku tahu. Tapi jangan tanya. Fusun sangat frustasi sekarang. Aku sangat prihatin. Apa kalian tidak dengar? Bukankah sudah kubilang berulang kali, masak terongnya tanpa digoreng?
Kalian pikir aku ini siapa, ha? Tapi Tuan Burhan suka masakan seperti itu. Apakah sulit kalau kalian masak terpisah untuk Tuan Burhan, ha? Siapa bos rumah ini? Kau atau aku? Ayo jawab. Ada apa ini, Fusun? Tidak, Ibu. Diriku tidak ada harganya sama sekali di rumah ini. Apa kau bilang, Fusun? Memang benar, kan? Suamiku sudah pergi meninggalkan aku, dan sekarang aku tidak ada harganya. Pelayan pun juga tidak menghargaiku lagi. Mereka menganggapku remeh. Nyonya Fusun, aku mohon. Mohon apa maksudmu? Mohon apa? Tenang, Fusun, tenanglah, tenang. Baiklah, Fusun, aku tahu kau sedih. Tapi kau jangan salahkan orang yang tidak bersalah. Kalau kau mau makan yang lainnya, mereka pasti akan masak untukmu. Iya, bela saja pembantu daripada membela aku, Bu. Tentu saja ini karena anak ibu sudah pergi meninggalkan aku. Fusun, bicara yang sopan padaku. Aku tidak membela siapapun. Kalau kau berbicara dengan baik, semua orang pasti dengan senang mau melayanimu. Kau sedang sangat marah, Nak. Aku mohon, jangan bersikap seperti ini. Ibu, aku merasa kesal, Bu. Aku kesal. Rasanya aku ingin mati saja. Demi Tuhan, kau jangan bilang begitu. Oh. Kau belum minum obatmu, kan? Ayo, ikut denganku. Ayo. Ayo, sayang. Ayo. Kita harus mengulangi perhitungan meter perseginya, tergantung dengan rencana konstruksinya. Maaf ya. Halo? Iya, ini aku. Tentu aku masih ingat. Halo, Nyonya Demet. Aku baik-baik saja. Kalian juga baik sekarang. Apa? Apa katamu? Kapan? Di rumah sakit mana dia sekarang? Katakan bagaimana keadaannya. Baiklah, aku segera ke sana. Terima kasih. Ada apa? Bibiku dibawa ke rumah sakit. Aku takut dia terkena stroke. Tentu saja. Aku harus segera ke Ankara. Baiklah. Kan, nanti jangan susahkan Bibi Mihriban ya. Baik, Bu. Anakku tidak pernah membuatku sedih. Kapan Ibu akan kembali? Ibu belum tahu, sayang. Ibu akan kembali kalau nenekmu sudah sembuh. Itu berarti nenek akan datang ke sini. Nenek sedang sibuk saat ini. Dia tidak bisa datang untuk sementara. Kalau begitu, Ibu cepatlah kembali. Tentu saja. Neneknya sedang sibuk apa? Anaknya pergi meninggalkan rumah, Mihriban. Kenapa? Dia punya wanita simpanan. Astaga. Sudah, biar aku saja yang bawa. Astaga, dia terlihat sangat cantik. Kita harus bisa menghargai wanita seperti itu. Akhirnya kau menyukai dia, Burhan. Itu sangat berarti. Iya. Tapi sekarang sudah tidak ada artinya. Setelah aku menghancurkan hati wanita itu. Tidak. Suatu hari nanti semua bisa dimaafkan. Menantuku seorang arsitek. Dia juga pemenang penghargaan. Selain itu, dia juga orang yang sangat baik hati. Anaknya sudah sembuh. Akan tetapi, dia tidak serakah. Dia tetap saja bekerja keras. Dia selalu melakukan hal-hal yang baik. Waktu aku lihat dia di berita hari ini, aku sangat memujinya. Lalu kukatakan pada diriku, bagus sekali menantuku. Dan kemudian aku merasa sedih. Karena tekanan batinku. Seandainya Ahmed masih hidup, dan kita bisa makan malam bersama di bawah satu atap, lalu merasa bangga akan keberhasilan mereka. Kuharap suatu hari nanti dia akan mengetuk pintu rumahku. Aku akan katakan padanya, anakku, aku pernah tidak menghargai dirimu. Kumohon maafkanlah aku. Apa kau akan menunggu dia mengetuk pintu rumahmu untuk mengatakan semua itu, Burhan? Kau yang harus mengetuk pintu rumahnya. Bagaimana kau bisa berbuat begitu, Nadine? Bagaimana bisa?
Kemal, kau sudah pulang? Ya, di sini. Selamat datang. Rasanya aku sangat merindukanmu, sayang. Ali Kemal, aku sudah mulai terbiasa denganmu di sini. Aku juga sudah terbiasa denganmu, sayangku. Lihat, apa yang aku bawa? Apa ini? Bantal. Bantal ortopedik. Kau suka mengorok. Jadi aku akan tinggal di sini. Aku tidak membelinya untuk memaksamu tinggal di sini. Itu agar kau tidur tenang. Terima kasih, sayang. Aku ingin kau tinggal di sini. Aku merasa sedih setiap kali kau pulang. Aku harap kau tidak perlu pergi lagi. Kuharap kau selalu tinggal di sini. Sekarang, kau tidak lagi mengatakan kau harus pergi. Silakan saja, tapi aku tahu. Hah? Kau pasti akan kembali. Sama seperti kau datang. Kenapa aku harus pergi? Apa kau mengusirku? Kau pasti tidak bisa, karena kau punya anak. Aku tidak akan kemana-mana, Chancel. Aku tetap di sini. Kau sudah menikah dan akan kembali, Ali Kemal. Jangan bilang begitu. Kenapa? Tapi kau akan tetap menjadi milikku sampai kau pergi. Aku tidak akan pergi. Jangan khawatir. Bagaimana bibimu? Baik, dia sudah sadar. Tapi sekarang dokter belum bisa mendiagnosanya. Tidak masalah, itu berita baik. Kapan kau akan kembali? Aku belum tahu. Besok dokter akan mengadakan tes dan baru akan dianalisa. Tentu saja. Sekarang aku masih menunggu dokter. Kami akan bicara. Dan aku perlu perawat yang bisa mengurusnya. Kita bisa mencarinya di sini. Di sini banyak agen penyalur perawat. Lihat saja nanti. Oh ya, aku sudah mendesain proyek pusat pemerintah sesuai dengan yang diinginkan. Tapi saat aku periksa, sepertinya masih ada beberapa... Apa kau masih memikirkan soal pekerjaan? Hentikan, urus saja bibimu. Tapi... Saya rasa... Iya? Sudah 7 hari sejak kau pergi dari sini. Tapi terasa seperti 7 tahun. Apa yang harus kulakukan? Jangan bicara seperti itu. Aku melihat dari jendela dan berpikir kau masih ada di kota yang sama. Tapi karena kau jauh dariku, jadi terasa sangat menyakitkan. Tapi aku akan kembali. Aku mohon cepatlah kembali. Nyonya Sherazad, dokter sudah datang. Dokternya sudah datang. Aku harus matikan teleponnya. Baiklah, jaga dirimu. Selamat malam. Kau juga ya? Saya rasa berusahalah untuk tidur. Akan kucoba. Tuan Onur? Onur, kau di sini? Selamat datang. Aku sedang bersama dengan Zeynep. Kau mau minum? Mau minum apa? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak, waktunya sudah tepat. Biar aku ambilkan minuman untukmu ya. Sudahlah, aku tidak mau mengganggu. Selamat malam. Ayolah, Onur. Ayolah, kamu teruskan lagi. Ayo. Selamat pagi, Mihriban. Apa kabar? Kami baik-baik saja. Bagaimana denganmu sekarang? Bagaimana dengan bibimu? Keadaannya tidak separah seperti yang kukira. Tapi hari ini dia baru akan dianalisa. Semoga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dia akan cepat sembuh. Iya, aku juga berharap begitu. Seharian ini aku akan sibuk. Jadi kalau aku tidak telepon tidak apa-apa ya? Aku tidak khawatir. Bagaimana keadaan kan? Dia belum bangun. Dia masih tidur. Tolong cium dia untukku ya. Dengan senang hati. Selesaikan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan kami. Selamat pagi. Selamat pagi.
Kau datang lebih cepat. Aku selalu masuk kerja di jam segini. Aku pikir kau tidak akan bangun lebih cepat setelah kesibukan tadi malam. Itu bukan yang pertama kali, Onur. Kita sudah sering lewatkan malam-malam seperti itu. Tapi kita selalu masuk kerja tepat waktunya. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Wanita itu, Nona Zenet. Dia adalah pegawai Xaver. Kalau dia mendengarnya, dia tidak akan suka. Kenapa? Aku tidak peduli sama sekali dengan Xaver. Sudahlah, ini bukan masalahmu. Baiklah, Karim. Kau ingin bersenang-senang, dan kau sudah melakukannya. Sudah sering kita seperti itu. Apa tidak ada wanita lain? Kenapa harus ranjang dengannya? Kau bekerja dengannya, apa kau tidak bisa mencari wanita lain? Sekarang kau berkata seperti itu. Kau bahkan sudah melamar arsitekmu sendiri. Melamar untuk menikah. Aku melamar untuk menikah, bukan untuk berpesta. Itu tidak baik. Sudahlah, aku datang mau minum kopi. Tapi kau malah menasihatiku pagi-pagi. Iya, tentu saja. Benarkah? Aku di Istanbul sekarang. Iya, tentu saja. Aku senang. Benarkah? Kapan kejadiannya? Iya, baiklah. Aku mengerti. Bibi Miriban, ada apa? Apa yang telah kulakukan? Tapi kenapa Bibi menangis? Jangan khawatir anakku, semua baik-baik saja. Sehrazad, aku mohon jawablah teleponmu. Bibi menelpon ibuku. Apa terjadi sesuatu pada ibuku? Sedang tidak aktif. Tidak, anakku yang manis. Ibumu baik-baik saja. Kau jangan takut ya. Aku ingin ibuku. Onur, seperti yang kau tahu, ibu sangat takut kalau sampai salah paham. Kau sudah salah paham terhadap ibu. Ibu ingin kau menikah lebih dari dirimu sendiri. Berarti tidak ada kesalahpahaman lagi di antara kita. Iya, tapi ibu tidak ingin pernikahanmu tidak bahagia, Onur. Apa yang membuat ibu berpikir aku tidak bahagia? Ada banyak contohnya. Sebaiknya jangan bicarakan masalah itu. Memang Nyonya Sehrazad itu wanita yang baik dan elegan. Dia juga sangat cantik. Ibu mengerti kalau kau tertarik padanya. Tapi kau harus mengakui kalau kalian sangat berbeda. Ibu, kami tidak berbeda. Aku mencintai Sehrazad, itu sudah cukup. Kau belum mengerti ibu. Perusahaan yang didirikan oleh ayahmu suatu perusahaan terbaik di Turki dan kau seorang pengusaha. Ada berapa banyak orang yang sepertimu, Onur? Yang pantas bagimu adalah bukan menikah dengan seorang janda beranak satu, tapi dengan seorang wanita lajang. Aku tidak mau membicarakan masalah ini lagi, Bu. Onur, jika kau mau menikah dengan Sehrazad, kau tidak hanya akan membuat ibu sedih, tapi kau mengubur ibu hidup-hidup. Aku mohon ibu, sudahlah. Ada apa? Tuan Onur, ada telepon dari Nyonya Mihriban. Nyonya Mihriban? Sepertinya ada masalah, katanya dia harus menghubungi Nyonya Sehrazad. Kalau begitu tolong hubungkan. Iya, tentu saja. Tuan Onur, aku tidak bisa menghubungi Sehrazad ataupun menghubungi Benu. Maafkan aku kalau aku mengganggumu. Ada apa, Mihriban? Kenapa kau menangis? Ada masalah apa dengan Kan? Tidak. Kan baik-baik saja. Lalu apa masalahnya? Terjadi ledakan di tambang Donetsk, di mana adikku bekerja. Maaf, di mana tambang itu? Aku tidak mengerti. Donetsk, di Ukraina. Donetsk, Ukraina. Apa dia bekerja di sana? Iya, dia bekerja di sana selama 2 tahun. Aku menerima telepon dari Kiev tadi. Mereka tidak bisa menghubungi adikku. Kau jangan takut, aku akan mencari tahu. Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Katakan.
8 orang meninggal. 60 orang hilang. Adikku terperangkap di bawah reruntuhan. Entah dia masih hidup atau tidak. Aku mau pergi ke sana, tapi apa kau tahu kapan Sehrazad akan kembali? Aku tidak tahu. Aku sudah menelpon Sehrazad, tapi handphonenya tidak aktif. Ada pemeriksaan bibinya, mungkin karena itu HP-nya dimatikan. Miriban, jangan khawatir. Sebentar lagi aku ke sana. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku akan segera ke sana. Kau tenanglah. Nurhayat. Apa yang kau lakukan? Kita sedang bicara sekarang. Kau mau kemana? Oh, Nur. Apa kau sadar percuma saja kau sia-siakan waktumu? Sia-siakan? Apakah cinta tidak ada artinya untuk ibu? Ada apa, Tuan Onur? Nurhayat, pesan 1 tiket ke Donuts. Segera antarkan padaku. Baik, Tuan. Hai, Turut prihatin. selamat datang. Apa sudah ada kabar? Adikku salah satu yang terjebak di situ. Nama dia disebut juga di TV. Jangan menangis. Jangan khawatir. Dia pasti akan baik-baik saja. Hai, Kan. Hai. Apa yang diberitakan TV? Jumlah kematian mencapai 9 orang. Para penyelamat sedang bekerja keras. Mereka telah menyebutkan nama orang-orang yang masih terjebak. Tidak ada pesawat yang langsung ke sana. Naiklah pesawat ke Kiev, lalu pergi ke sana dengan kereta. Ini tiketmu. Terima kasih, Tuan Onur. Tapi aku jadi tidak nyaman dengan semua ini. Bukankah kita sudah membicarakannya? Bagaimana dengan Kan? Apa yang harus kukatakan pada Sehrazad? Aku yang akan menjagakan. Kau jangan khawatir. Sopirku sudah menantimu saat ini. Tuan Onur, aku tidak bisa menerimanya. Tentu saja bisa. Kau membutuhkannya. Pergilah. Kamu ketinggalan pesawat? Ayo cepat pergi. Ayolah, bersiaplah. Alikema? Ada apa, sayang? Kau bosan di rumah? Kau bisa menonton DVD, kan? Aku pesankan kopi untukmu ya. Biar sekarang kuletakkan ini dulu. Aku juga ingin sekali makan kebab. Ada restoran kebab baru di pantai. Kalau kau mau kita bisa ke sana nanti. Iya, Chancel. Jangan tunggu aku nanti malam. Benarkah? Gisa, bisa pesankan kopi untuk kami? Baiklah. Aku tidak mengira begitu cepat. Mengira apa? Tunggu, Alikema. Katakan saja kalau kau mau pulang ke rumah. Bukan soal itu. Aku ada pekerjaan. Aku akan terlambat makan malam. Jangan tunggu aku. Kau makanlah sendirian. Kau serius? Menurutmu bagaimana? Aku takut sekali. Kupikir kau akan pulang ke rumah. Ini tidak baik. Aku tidak bisa merapikan rumahnya. Aku harap ibunya Kan bisa datang dan merapikannya. Benar kan? Benar. Aku rasa begitu. Ibumu seorang arsitek kan? Ayahku juga seorang arsitek. Aku tahu itu. Ayahmu orang yang sangat tampan. Kau juga tampan seperti ayahmu. Paman kenal juga dengan ayahku. Tidak, aku tidak kenal, tapi ibumu yang cerita.
Katanya ayahnya kan orangnya tampan dan sangat hebat. Apakah ayah paman seorang arsitek juga? Seperti itu. Dia insinyur sipil. Tapi dia meninggal waktu aku masih kecil. Ayahku juga sudah meninggal. Aku tahu. Di mana ini harus disimpan? Aku tidak tahu. Bisa bantu aku? Di sini saja. Apa paman mau lihat foto ayahku juga? Bisa kau perlihatkan? Aku pasti akan senang. Ini foto ayahku. Kau mirip sekali dengan ayahmu. Ibuku juga bilang begitu. Kau mau peluk aku? Ayo cepat. Ya, ayah. Buket, Burcu, Ayah, 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 ayah. Ayah, anak-anakku yang manis. Ayah sangat rindu pada kalian. kami juga merindukan ayah. Kenapa ayah pergi? Jangan menangis, sayang. Hapus air mata kalian. Ayah, kenapa ayah tidak pulang? Ibu sering menangis di rumah. Benarkah? Tentu saja dia menangis. Dia selalu marah pada kami. Dia seharusnya tidak boleh marah-marah pada kalian. Bisa antar jemput akan pergi, ayah. Biarkan saja. Ayah yang akan antar kalian. Ayo kita pergi. Kita mau kemana? Kita jalan-jalan. Tapi nanti ibu khawatir. Ibumu sudah tahu. Dia tidak akan khawatir. Kami mau pergi bersama dengan ayah. Sampai nanti. Sampai nanti. Sekarang mau mengajak kami kemana, Ayah? Pokoknya kita akan jalan-jalan. Apa kalian tidak merindukan ayah? Kami rindu. Nanti kita makan malam yang enak ya. Baiklah. Lalu? Nanti kita lihat. Ayo naik. Pasang sabuk pengaman kalian. Ayah, kami akan duduk di belakang. Iya, ayah tidak perlu memakainya. Tetap saja, kalian harus memakainya. Ayah tinggal di mana sekarang? Apa bersama teman? Tidak, ayah tinggal di hotel. Bagaimana adikmu? Apa dia sudah besar? Iya, sudah besar. Semalam dia demam. Nenek akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi. Dia menculik anak-anakku. Ali Kemal, kenapa kau melakukan ini semua? Untuk apa dia menculik mereka? Mereka anaknya sendiri. Lalu di mana mereka sekarang? Sudah jam 8 malam. Mana anak-anakku? Apa aku harus mencari mereka ke sekolahnya? Entahlah. Apa maksudmu ayah mereka datang dan kemudian membawa mereka? Dia telah menculik anakku. Dia telah menculik anak-anakku. Ali Kemal, kau harus bayar mahal untuk semua ini. Ali Kemal, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dia benar. Ayahnya yang membawa mereka. Kuatkanlah dirimu, nak. Kita akan selesaikan masalah ini. Kalau begitu lakukanlah, ayah.
Aku mau anak-anakku kembali. Aku ingin anak-anakku kembali.